Saya bertobat tahun 92, kemudian saya pemuridan, tahun 94 saya kuliah ke Jakarta, tahun 97 saya pernah jadi seorang youth pastor di Jakarta. Sambil saya menggembalakan jemaat, saya juga merintis usaha di dunia entertainment, khususnya di wedding waktu itu. Ya, mencapai puncak karir dengan sangat cepat. Yang awalnya saya bukan seorang perokok, saya merokok 1 batang. Datang ke gereja ataupun misalnya contoh ada komsel, kemudian ada pertemuan para pemimpin, saya mulai menjauh. 2 hari kemudian sahabat baik saya bilang, "Sen, lu sama keluarga hari ini juga keluar dari kota Cirebon." Kenapa? Bos lu sudah panggil, ada seorang kriminal terkenal di Jakarta. Sudah panggil dia dan dia ada di kereta menuju ke Cirebon. Di dalam perjalanan itulah saya benar-benar takut luar biasa. Di situ dari hati saya bilang gini, Tuhan, enough is enough. Aku mau balik ke Engkau Tuhan. Kau minta ampun, minta maaf. Kalau kau lakuin seperti ini semua. Mau enggak kamu maafin saya? Untuk tidak diampuni pun layak, karena dengan banyak sekali kerusakan saya lakukan terhadap keluarga. Waktu saya dalam keadaan mabuk, saya tiba-tiba melihat Yesus di depan. Dan dia nangis dan dia berbalik. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton podcast kami. Semoga apa yang Bapak Ibu saksikan menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kali ini di podcast Berbagi Kisah dan Kasih, saya Yunus Timotius mengundang seorang bintang tamu yang nanti akan bercerita tentang kehidupannya, tentang pelayanannya, khususnya yang saat ini dilakukan adalah di Papua. Ya, kenapa dia bisa ke Papua? Ngapain dia ke Papua? Apa dasarnya kenapa mau melayani ke Papua? Sementara kalau orang bilang ada apa-apa, udah buang aja ke Papua sana, gitu kan? Sesuatu yang dianggap gak enak. Padahal Papua itu adalah sebuah tempat yang luar biasa. Nah, mari kita temui siapa dia. Dia adalah Bapak Henry Darmawan, biasa dipanggil dengan nama Asen. Ya, oke, kita sekarang ketemu dan berbincang dengan Pak Asen. Apa kabar Pak Asen? Wah, iya luar biasa Pak. Kita ini teman lama tapi baru, teman baru tapi sudah lama. Ya, saya juga waktu disampaikan kepada saya, Pak, undang Pak Asen Pak. Siapa itu Asen? Saya bilang gitu ya. Ya nggak di depan bapak lah. Siapa itu Asen? Saya bilang ya bla 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 bla. Nah kemudian dikasih nomor bapak. Dan akhirnya tahu, oh ternyata teman Facebook udah tahunan ya. Iya betul. Oke, Pak Asen. Sekarang masih tinggal di Bandung ya? Iya, masih tinggal di Bandung. KTP masih KTP Bandung. Masih KTP Bandung. Masih KTP Bandung. Oke. 022. Istri dan anak ada di Bandung. Yang ya istri, anak kecuali yang sulung karena lagi kuliah di Jakarta. Oke. Ya, tapi domisili di Bandung. Di Bandung ya. Ya. Orang Bandung ke Papua. Nah, naonan yuk gitu kan. Nah, oke, nantilah. Jangan langsung dibuka ya. Nah, itu nanti ada saatnya kita akan bicarakan. Nah, sekarang tinggal di Bandung, berkiprah, berkarya, bekerja, cari duit, semua ada di Bandung ya. Ngapain aja Pak selama di Bandung? Saya di Bandung untuk pekerjaan saya memang seorang MC, Master of Ceremony untuk di weddings, mini event seperti itu. Kemudian saya pelayanan juga di gereja lokal saya sebagai seorang worship leader juga. Kemudian sesekali juga terima undangan untuk khotbah di beberapa gereja di Kota Bandung.
Kemudian ada bisnis juga, bisnis insurance juga. Lalu ya itu seperti itu kegiatannya. Kemudian ya memang diajak sama teman juga untuk di industri pertanian di pupuk khususnya. Ya, Waktu di Bandung. ya biofertilizer ada. Oke. Jadi selama ada di Bandung sebelum ke Papua nih, Ya, aktivitas Pak Hasan ini sebenarnya lebih banyak di sekuler atau banyak di pelayanan, Pak? keduanya ya imbang ya. Imbang. Iya di sekuler juga, kemudian di pelayanan juga. Tapi sama ya bobotnya ya. Sama, karena memang sebenarnya kalau dibilang memang kalau memulainya memang saya dari pelayanan memang. Oke, Iya. kalau boleh kita perdalam lagi. Karena ternyata kan antara sekuler dengan pelayanan 50-50, Iya, seimbang. iya, iya. Oke. Di pelayanan apa aja yang waktu itu Bapak lakukan? Kalau di Bandung saya sempat 12 tahun bergabung di sebuah pelayanan di dia para church ya, persekutuannya. Yayasan, saya di situ melayani sebagai yang megang divisi misi. Jadi saya sering pergi ke pulau-pulau. Boleh disebutkan lembaganya? Ya, tapi sekarang suka di situ. Jadi ya saya pikir udah Nggak nggak usah. apa-apa kan, tapi kan pernah di situ Iya, kan? saya pernah di Yayasan Ihsan Bahtera Asik atau orang-orang mungkin tahu Art of Christ. Art of Christ. Ya, itu Kalau saya tidak salah Ibu Iin Cipto. masih saudara, cuma saya di adiknya. Oh. Kan Ibu Iin punya adik Pak Daniel Kristianto almarhum. Nah, saya kebetulan memang dekat sama beliau dari sejak saya SMA. Ini yang disebut dengan Bahtera itu. Bukan, Iya, beda iya. lagi. Bahtera. Jadi Bahtera kan ada berbagai macam tuh. Ada yang dari Bekasi, ada dari Bandung sendiri ada 2, kemudian ada dari Semarang, Cirebon, ada Temanggung, Jogja juga. Itu persekutuan ya, bukan gereja ya. Kalau Bahtera sendiri ministry, kalau AOC-nya sendiri ya persekutuan, yayasan sih soalnya. Iya, ya, tapi bukan gereja ya. Bukan, bukan. Oke. Jadi bantu pelayanan di sana selama 12 12 tahun. tahun. 12 tahun. Oke. 12 tahun sering keliling diutus misi. Nah, sebagian besar misinya lebih ke arah barat. Ya, Sumatera, dari ya Aceh, kemudian Padang, Sumatera Barat. Dulu saya PIC Sumatera Barat. Sumatera Barat, kemudian sesekali juga saya pergi ke Sulawesi, ke tempat-tempat yang lain lah. Gitu. Nah, mungkin udah 2-3 tahun inilah saya udah nggak bersama mereka karena saya sedang fokus mengerjakan apa yang sedang Tuhan taruh di hati saya, yang sebenarnya yang paling tidak saya mau, paling tidak saya ingini. Gitu. Saya bertobat tahun 92, kemudian saya pemuridan, tahun 94 saya kuliah ke Jakarta, tahun 97 saya pernah jadi seorang youth pastor di Jakarta. Ini yang saya mau tanya tadi. Saya dengar-dengar pernah menjadi seorang pastor atau pendeta. Iya. Betul ya? Betul. Oh, youth pastor Youth berarti pastor. pendeta muda. Pendeta muda. Di mana, Pak? Di Jakarta, JKI Sinar Kemuliaan Allah. JKI Sinar Kemuliaan Allah. Sinar. JKI Sinar Kemuliaan Allah. Sinar Kemuliaan Allah. Di Puri Kembangan. Berapa lama? Sampai tahun 2002 saya pulang ke Cirebon. Jadi 97. Berapa lama itu? Berarti 5 tahun ya? 5 tahun ya? Iya. 12 tahun di Bahtera, 5 tahun di Jadi JKI Sinar Kemuliaan Allah. itu JKI Sinar Kemuliaan Allah dulu justru. Oh, duluan. Iya, tahun 97 soalnya. Oh, setelah 5 tahun di JKI? 97 sampai 2002 di Jakarta. Kemudian saya pulang ke Cirebon. Di Cirebon saya. Tadi kan tinggalnya di Bandung, kok jadi tiba-tiba ke Cirebon? Oh, aslinya orang Cirebon, lupa ya. Nah, lagi Aslinya orang Cirebon. Yang lalu orang Cirebon, yang barusan orang Cirebon, sekarang masih orang Cirebon. Memang orang Cirebon banyak di mana-mana diasporanya. Luar biasa, ya. Oh ya, tadi orang Cirebon juga. Iya, orang Cirebon juga. Gak tahu yang berikutnya Cirebon. Harus ditanya dulu itu ya. Kalau Cirebon di kan dulu. Yang luar Cirebon duluan deh. Iya, Oke, nanti dianggap ini Cirebon minded lagi. Oke. Iya, saya memang kelahiran Cirebon. Oh. Tahun 94 saya berangkat ke Jakarta. Saya kuliah di sana. Kemudian tapi saya sudah pelayanan sejak di Cirebon, saya sudah pelayanan. Saya ke Jakarta
tahun 94 sudah ikut pelayanan juga, anak masih tergabung di pelayanan mahasiswa di Abba Love Ministry dulu. Kemudian tahun 97 Pak Daniel Cipto almarhum, Daniel Cipto. anaknya Pak Yusa, ya adiknya Ibu In tadi. Buka gereja di Jakarta, dia tarik saya untuk support dia sebagai youth pastor di sana di Jakarta. Itu yang JKI itu ya? Ya, JKI Sedang Kemuliaan Allah. Kemudian, 2001 ayah saya meninggal tanggal 1 Oktober 2001 meninggal papa saya, mama saya sendirian di Cirebon. Jadi saya pulang ke Cirebon. Setelah beres juga kuliahnya, saya pulang ke Cirebon. Saya pulang ke Cirebon membantu pelayanan pengembalaan dari gereja Els di Cirebon, cabang Cirebon. Els itu apa? Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Oh, jadi disingkat Gaze. Els gitu ya, Ya, El Shaddai. El Shaddai. Kalau di sini mungkin lebih terkenalnya, kalau sekarang ya, nama kekiniannya itu ECC. Isi. El Shaddai Community Church. Di Bandung ada, pusatnya di Bandung. Pusatnya di Bandung. ICC ya. ECC. Ada lagi ICC lagi, beda lagi ya. ICC, ICC, CLCC, UCC juga. Sekarang memang banyak tren CC. ICC ya. Oh, ya. Ya, Oke. gitu. Jadi dengan apa yang barusan disampaikan, pengalaman melayani sebagai pastor atau pendeta itu cukup lama ya, 5 tahun di Jakarta, dan saya lihat itu masih mahasiswa waktu itu kan? Masih John. Oke. Kemudian di ICC dan lain-lain cukup lama ya. Lama. Dan nanti ini ada kaitannya ini dengan kelakuan. Ya. Ya, jadi orang jangan pikir, ih pantas lah ya begini. Tapi setelah diawali dengan, ini pastor nih, catat dulu. Pastor nih, pendeta ini gitu ya. Bukan setahun 2 tahun loh. Bukan di satu gereja aja nih. Artinya gini, kalau orang ditanya, kamu udah pernah belajar silat, kungfu, karate di mana aja? Oh, di perguruan ini, di perguruan ini. Orang bilang, wah, ilmunya udah tinggi nih, jangan coba-coba dia. Ini jadi pastornya di gereja ini, gereja ini. Oke. Nah, kemudian setelah kembali ke Cirebon, Ya. kapan mulai ke Bandung? Saya ke Bandung itu sebenarnya karena saya kabur Dari kota Cirebon karena catat nih ya, kabur ya. Keluarga malam-malam naik mobil mendadak. Nah, ya jadi tahun 2002 itu saya pulang ke Cirebon, saya bantu pengembalaan Els sebagai penatua di Cirebon. Kemudian saya sambil juga merintis pekerjaan di dunia entertainment, karena waktu saya di Jakarta pun saya sudah diminta ya kan, MC wedding. Nah, tahun 99 itu di Jakarta. Kemudian waktu pulang ke Cirebon sambil saya menggembalakan jemaat, saya juga merintis usaha di dunia entertainment, khususnya di wedding waktu itu. MC, kemudian wedding organizer. Saya dapat ya mencapai puncak karir dengan sangat cepat di puncak karir tersebut. Itu masih di Cirebon? Cirebon, ya. Setelah pulang Cirebon, saya merintis usaha di dunia wedding. Kemudian saya punya wedding organizer, saya punya event organizer. Selain saya sebagai seorang penatua, jadi saya ada usaha juga. Ya memang idealismenya saya dulu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk jemaat saya yang di sana. Karena kebetulan jemaatnya banyak anak muda. Lalu ketika saya mulai jadi seorang event organizer inilah, jadi dulu saya waktu MC 1 bulan itu saya bisa 1 minggu itu saya bisa 4 kali MC. Dikali sekian? Ya, dulu saya di Cirebon saja sudah pernah sampai ke 3 juta sekali MC. Jadi 1 Kali 4. minggu 12 juta. 12 juta. Dikali 4, 48 juta. Itu. Kurang lebih. Nah, Petugas pajak catat. itu dulu. Uangnya entah kemana sekarang ya. Ya, nah dapat uang gampang. Bukan tidak ada yang mentoring sih sebenarnya, karena kesombongan saya saja lah. Harusnya kalau yang mentoring sih sebenarnya adalah, hanya saya terlalu sombong ya, usia muda dapat uang gampang, mudah, kemudian kuat pengetahuan Alkitab ada lah seperti itu. Kalau sekarang saya bilang, dulu sebenarnya pengetahuan Alkitab sebenarnya jongkok sekali sih. Tapi ya saya dulu merasa saya sudah diundang khotbah kemana-mana juga.
Nah, ya lebih kepada sombong. Nah, itu ketika saya jadi event organizer, nah di situ mulai error, mulai saya Kenal dengan dunia-dunia ya malam. betul, khususnya kalau lagi lobby-lobby untuk sebuah event. Dulu saya punya event dipercaya sampai 1 tahun pernah 500 event loh, dari perusahaan rokok. Nah, dari excuse atau apa ya, kompromi lah. Tapi dulu saya tidak sepakat dengan kata-kata kompromi dulu. Jadi yang awalnya saya bukan seorang perokok, saya merokok 1 batang. Lu jangan ngerokok, dosa itu. Saya bukan perokok, I'm social smoker. Saya bisa berhenti kapan saja, saya nggak terikat dengan rokok. Padahal kan pada kenyataannya ketika 1 batang nempel ke mulut kita, akan menyusul batang-batang yang lain. Dan itu akan menjadi adiktif ya, seperti adiksi. Ketika saya mulai melobi dengan ada kadang-kala dihidangkan minuman alkohol yang dulunya saya anti, saya SMA, saya ingat sekali waktu SMA, saya bertobat tahun 92, saya masuk SMA, saya sama teman-teman setiap itu militan sekali. Dari SMA kami militan, doa setiap hari, bangku-bangku kami doain. Tapi ketika di dunia pekerjaan, dasar saya nggak benar. Waktu saya ditawari minuman, bisa-bisanya saya punya statement, nggak apa-apa, Alkitab kan bilang sedikit anggur yang penting tidak memabukkan. Padahal waktu saya minum 1 gelas, ya mungkin waktu awal sudah langsung goyang. Tapi orang mabuk masalahnya, orang mabuk tidak pernah ngaku kalau dia sudah mabuk. Berarti kamu sudah mabuk. Wah, siapa yang mabuk? Padahal dia sudah mabuk. Karena orang mabuk gak pernah ngaku kalau dirinya udah mabuk. Nah, dari situlah mulai memang secara karir saya luar biasa. Tapi itu menjauhkan saya dari Tuhan dan panggilannya. Pak, saya mau pastikan dulu. Waktu pada kondisi yang diceritakan ini masih dalam status sebagai pastor. Sudah mundur. Nah, ini yang perlu diklarifikasi kan. Sudah mundur pasti dengan sendirinya. MC-nya juga, dunia MC sudah berkurang, tidak sepik zaman sebelumnya. Karena siapa yang mau punya MC terkenal dia pemabuk. Gitu. Sudah mulai mundur dari yang awalnya datang ke gereja ataupun misalnya contoh ada komsel, kemudian ada pertemuan para pemimpin, saya mulai menjauh. Saya pikir otomatis ya, karena habitat di gereja itu habitat kudus, sayanya nggak kudus istilahnya. Kudis, kayaknya makin lama makin ya ada rejection dari diri sayanya, bukan dari merekanya, tapi rejection dari diri sayanya, ya lama-lama ya terhilang, gitu ya. Dan sibuk dengan event, kemudian tahun 2008-2009 ya seingat saya, itu saya di hijack dengan hotel. Saya bekerja di hotel, awalnya dari sport hall, meningkat hotel, ada digital foto, ada tempat dugem yang saya kelola. Oke, itu semua di Cirebon. Di Cirebon. Sampai tahun 2010. Oke, jadi kembali Maret ke 2010. 2002 kan? 8 tahun lah di sana ya. Iya, di Cirebon. Ya. Nah, kenapa ke Bandung tadi kabur malam-malam? Saya selalu sebutnya sebagai heaven intervention. Karena kayaknya sih kalau tidak Tuhan yang turun tangan dengan caranya, kayaknya saya nggak balik ke Tuhan deh. Jadi hari itu saya ingat sekali bulan Maret. Bulan Maret itu saya datang ke tempat pekerjaan saya, dalam hal ini tempat karaoke, luxury club seperti itu. Jadi saya sedang temani bukan salah satu ya, ada 2 orang, dia owner, ya itulah tempat pembelanjaan yang terbesar di Cirebon. Kemudian yang di lantai atas itu ada kawan karibnya dari owner. Nah, owner saya ada di Jakarta. Nah, singkatnya gini,
yang di lantai 4 itu sahabatnya bos dalam keadaan mabuk semua. Waktu mabuk ada salah satu itunya lah ya, servisnya. Dia mau next songs, tapi karena mabuk dia bukan next song, dia matiin. Jadi ruangan gelap gulita. Sahabatnya bos pikir, dia dalam keadaan mabuk, pikir itu saya yang matiin karena sudah waktunya tutup. Nah, orang mabuk ini marah. Kawannya bos ini marah, telepon ke Jakarta ke bos saya yang lagi mabuk juga di tempat dugem. Orang mabuk telepon orang mabuk, marah-marah. Bos saya dalam keadaan mabuk itu telepon saya yang sedang temani orang dalam keadaan mabuk juga. Singkatnya seperti itu, akhirnya ribut rame. Saya buat sesuatu lah yang karena marah. Jadi saya sempat, ya saya nggak bisa cerita lengkapnya ya. Pokoknya saya buat sesuatu yang fatal, yang membuat tempat itu terancam untuk tidak bisa operasional lagi karena saya pakai cipta kondisi lah seperti itu. 2 hari kemudian sahabat baik saya bilang, "Sen, lu sama keluarga hari ini juga keluar dari kota Cirebon." Kenapa? Bos lu sudah panggil, ada seorang kriminal terkenal lah di Jakarta. Sudah panggil dia dan dia ada di kereta menuju ke Cirebon. Sore ini kelihatannya nyampe. Saya bukan orang yang takut ya, tapi saat itu bisa takut. Saya nggak takut Pak. Saya ya terus terang aja, selain saya minum minuman mabuk, saya pegang barang juga narkoba, dan saya juga punya preman yang dampingin saya. Saya nggak takut, tapi hari itu saat itu saya takut. Terus saya langsung kontak adik saya udah di Bandung. Adik saya juga hamba Tuhan, pendeta. Nah, saya telepon adik saya kirim mobil. Adik saya kirim mobil, jam 7 malam itu juga saya sama sekeluarga saya, istri, anak 2, masih 2 waktu itu. Berangkat ke Jakarta, ke Bandung. Di Wangsa Putri Wetan, Kota Baru Padalarang. Kami kabur malam itu juga. Dulu kan nggak ada tol tuh, masih lewat Cadas Pangeran. Sampai ke sana, di dalam perjalanan itulah saya benar-benar takut luar biasa, dan saya mikir anak-anak saya masih kecil. Di situ dari hati saya bilang gini, Tuhan, enough is enough. Aku mau balik ke Engkau Tuhan. Aku mau balik ke Engkau. Nyampe ke Padalarang, malam itu saya, istri, anak udah di kamar, ada mama juga, ada adik saya. Saya melakukan pengakuan dosa lah bundanya. Saya minta ampun, saya cium kaki mama, saya minta ampun sama istri. Nah, istri saya, waktu saya minta ampun sama istri saya udah pasrah sebenarnya. Saya bilang, saya panggilnya Nak, kok minta ampun, minta maaf. Kalau kau lakuin seperti ini semua, mau nggak kamu maafin saya? Istri saya cuma berdiri, ngelihat, berbalik, jalan, nggak ngomong satu kata pun. Dia masuk, dia ke taman, ada taman, dia duduk sendirian di sana. Saya masuk kamar. Waktu saya masuk kamar, ya saya bilang, udahlah Tuhan, saya udah untuk tidak diampuni pun layak, karena dengan dengan banyak sekali kerusakan saya lakukan terhadap keluarga, istri apalagi, dan anak juga. Apalagi anak saya yang nomor 2 aja, yang perempuan kan waktu itu umur 1,5 tahun ya. Saya pernah angkat, saya goncang-goncang sampai traumatis, sampai umur 5 tahun speech delay. Ya puji Tuhan dipulihkan. Nah malam itu waktu saya di kamar, ya saya rebahan, gak bisa tidur sudah. Udah kacau lah hati. Gak bisa tidur, saya cuman ingat sekali sampai sekarang. Dan kalau saya ingat itu tuh saya selalu, disitulah saya memahami bahwa artinya anugerah. Gak layak tapi diberi. Waktu istri saya datang, dia cuma peluk dari belakang, dia bilang, dia dulu manggil Koko. Nana mau ampuni kok. Nana mau terima Koko apa adanya. Seperti janji nikah kami, janji nikah kita, dia bilang, Nana mau ampuni dan menerima Koko apa adanya. Itu saya nangis jadi-jadinya. Karena
model suami kayak gini sebenarnya gak layak, sangat gak layak untuk terima Maaf, pengampunan. rongsokan pun enggak gitu. Ya kan, rongsokan masih laku dijual kan gitu. Iya. Ini rongsokan juga enggak gitu ya. Tapi kasih karunia Tuhan luar biasa. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dia bisa angkat dari kondisi seperti apapun juga. Iya. Ya, di bawah rongsokan apa? Sampah kali ya. Iya, betul. Saya setuju. Ya, Iya. sampah itu kan artinya rongsokan kan nggak bau kan? Iya. Tapi kalau sampah itu bau, Sampah busuk. busuk, kuman segala macam ya kan? Iya, betul. Jadi bagi sementara kan rongsokan masih no problem. Iya. Tapi sampah menjijikkan gitu kan? Iya, betul. Sangat. Pak, saya tuh semakin mengerti artinya, bukan semakin mengerti, gini. Saya semakin menyadari siapa saya itu cuma orang yang kalau orang Cina bilang hoki lah. Karena masih diterima sama istri saya. Pak, saya ini ya banyak orang yang bilang, kamu tadi juga Pak Yunus kan sempat bilang, kok kayaknya santai banget. Saya lebih tidak santai kalau saya tidak berani menyatakan atau memperkatakan apa adanya. Bukan hal yang memalukan bagi saya. Karena ketika saya membuka ini, saya cuma mau kasih tahu sama yang menyaksikan tayangan ini nanti dan bisa sampaikan ke seluas-luasnya bahwa setan memang menghancurkan begitu rupa. Setan menghancurkan dan dia passion terbesar daripada setan adalah menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Jadi targetnya itu begitu. Tapi jangan khawatir. Meskipun jangan sampai kalau belum sampai rusak ya jangan sampai rusak. Cuman kalau kita didapati hidupnya dalam keadaan yang rusak sekalipun Tuhan sanggup mengubahkan dengan sangat sempurna dan luar biasa. Jangan punya pemikiran semakin besar kasih Tuhan kalau memang kita semakin rusak. Wah, itu konyol sekonyol-konyolnya gitu ya. Bodoh banget. Jangan sampai ada pemikiran seperti Iya, itu. betul. Tapi kalau saudara sekalian yang lagi menyaksikan di posisi yang memang benar-benar hancur, sampah yang paling busuk sekalipun, Tangan Tuhan masih diulurkan. Datanglah. ketika kita disentuh oleh tangan Raja, hidup kita bisa diubahkan secara sempurna. Saya sampai menularkan penyakit juga ke istri. Tapi puji Tuhan pulihkan. Anak yang nggak bisa ngomong sampai umur 5 tahun speech delay, tapi Tuhan pulihkan secara luar biasa. Dan ini yang terpenting bagi saya, tujuan hidup Tuhan pulihkan dari yang rusak hancur, tapi dia kasih tujuan hidup. Oke, intinya kacau sekacau-kacaunya, rusak serusak-rusaknya ya, hitam sehitam-hitamnya, itulah kondisi yang pernah dialami. Yes. Oke, baik. Tapi setelah itu orang bilang ada breakthrough. Ya, ada titik balik. Sehingga kita akan mau bicara nanti itu ke Papua ini ya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Yang Papua ya? Enggak, sampai akhirnya terjadi perubahan ya. Apakah hanya gara-gara peristiwa tadi diampuni, dimaafkan oleh istri, atau ada sesuatu yang sehingga akhirnya bertekad saya harus kembali kepada pangkuan Tuhan, jalan Tuhan, dan Tuhan akan ngatur hidup saya. Nah, itu apa? Adakah sesuatu atau bagaimana? Ya, setelah saya minta ampun itu, kemudian selang 2 hari saya dikirim ke Semarang. Saya masuk ke asrama, bukan panti rehab, tapi ini sekolah pelayanan ya, ministry school modelnya seperti itu, dan disitulah saya ketemu Tuhan. Prosesnya tidak instan, karena saya 5 bulan ya, 5 bulan di asrama tersebut. Itu pun karena kasih karunia saya bisa ikut kelasnya. Karena sebenarnya kelasnya sudah berlangsung, cuman adik saya punya jalur khusus lah di tempat Pak Petrus Agung. Akhirnya saya bisa di sekolah di situ, School of X. Nah, kemudian di situ pun ya, tapi hasrat terbesar dari saya memang saya mau kembali sama Tuhan. Meskipun tidak instan, jatuh bangun tetap ada. Bahkan 1 bulan sebelum kelulusan istilahnya, saya pernah kabur dari asrama, dugem lagi. Tapi di titik itulah saya berjumpa dengan Tuhan di tempat dugem.
Ya, kan ada 5 orang yang punya background yang sama. Kami kabur ke tempat dugem di Simpang 5 sana di Semarang. Tapi Tuhan itu memang baik sih. Nah, waktu saya dugem saya mabuk parah. Itu malam waktu saya dalam keadaan mabuk, saya tiba-tiba melihat Yesus di depan. Dan dia nangis dan dia berbalik. Detik ketika Yesus nangis itu saya nangis jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya ini kurang ajar banget ya. Saya ini sudah dikasih kesempatan, kok saya melukai perasaanmu lagi. Saya nangis jadi-jadinya di tempat dugem yang lagi hingar-bingar. Saya bilang sama teman-teman, gue balik. Nanti bro, tanggung, belum habis katanya. Enggak, enough. Gue ngeliat Tuhan Yesus nangis karena gue, cabut. Terus mereka tetap, saya kabur, saya pulang, saya naik tembok tuh asrama, saya di kasur, saya nangis jadinya. Dan detik itu saya bilang, Tuhan, I will never turning back. Saya nggak akan balik lagi. Dan aneh memang, sejak hari itu tuh saya nggak ngerti ada yang berubah. Ini mohon maaf, kalau dulu saya ngelihat minuman alkohol ya, ada isinya, saya nggak pernah biarkan itu tetap ada isinya. Pasti saya kosongkan segera, bukan dibuang, diminum. Tapi sejak hari itu sampai saat ini, nggak pernah tuh ada rasa mau lagi. Di rumah ada, bukannya tidak ada. Adalah oleh-oleh, kadang-kala dari duty free. Itu gak disentuh. Bertahun-tahun sampai saat ini di rumah tuh ada botol-botol tersebut masih full dan gak saya minum. Gak tahu kenapa ya, bisa hilang. Dan dulu aja masih curi-curi rokok. Tapi pas lagi sejak hari itu bisa hilang total. Bebas dari rokok. Ketemu sama teman ngerokok di samping saya biasa aja. gak ada rasa keinginan ya? Bisa hilang sama sekali. Ya saya itu bukan kuat dan gagahku sih saya pikir. Itu karena roh Tuhan yang mengubah. Jadi di tempat dugem Tuhan Yesus hadir dan menunjukkan dia kecewa, dia sedih. Dan respon dari Pak Hasan adalah, waduh, ini keterlaluan. Keterlaluan memang. Manusia yang nggak tahu diri ya, sudah dikasih kesempatan, tidak pakai kesempatan, malah menyanyiakan kesempatan, bahkan melecehkan kesempatan yang diberikan. Ya. Itu istilah yang sering dipakai itu apa? Menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Jangan sampai 3 kali Pak. Memang dalam perjalanan second chance ya, kesempatan kedua itu tidak mulus Pak. Up and down. Dan saya masih terus mencari bentuk yang seperti apa sebenarnya. Kemudian ya tapi saya bilang sama Tuhan saya pimpin setiap langkahku. Aku pengen kembali ke callingnya dari Tuhan. Seperti itu. Dan saya memang dari dulu suka jadi gini, saya nih tipikalnya disebut sama teman-teman tuh babat alas. Kalau bahasa rohaninya apostolik, buka lahan lah istilahnya, kerasulan gitu. Nah saya memang dari dulu seperti itu. Kalau saya datang ke tempat yang baru, diutus ke tempat yang baru, saya paling suka. Perintisan ya? Perintisan seperti itu. Nah saya memang sering, waktu saya lulus saya balik ke Cirebon dulu. Kemudian 2011 Januari saya bawa sekeluarga pindah ke Bandung. 2011 Januari kami sekeluarga pindah ke Bandung, gabung di AOC tadi. Nah di AOC tersebut lah ya, saya kembali ke jati diri saya sebagai seorang misi yang memang punya passion di misi ke pulau-pulau dan yang lain sebagainya. Mengalami banyak sekali di sana. Ya tapi tetap bukan sebuah perjalanan yang mulus, tetap ada up and down-nya, tapi Tuhan tetap pegang hidup saya. Nah sampai tahun 2020 itu sebenarnya dimulai dari tahun 93 sih. Ayah rohani saya Daniel Alexander. Jadi saya punya 2 ayah. Itu yang namanya sama, Daniel dan Daniel. Satu Daniel Alexander, satu Daniel Cipto, almarhum. Dan Pak Daniel Alexander tahun 93 selalu sudah bilang, sudah ikut Papa bantu Papa di Papua, di Nabire. Cuman saya tempat yang paling saya hindari dan paling tidak suka itu Papua. Dan saya abaikan terus. Apa sih Papua, nggak jelas nih, jauh.
lalu tahun 2020 ya, 2020 Daniel Cipto almarhum, Pak Daniel, Bapak tuh tiba-tiba telepon. Itu bulan Juni, bulan 6. 1 minggu sebelum tanggal 30 Juni. Nah itu Bapak tuh telepon siang hari. Telepon, saya lagi naik motor, Bapak telepon, jadi saya berhenti, saya terima. Bapak tuh bilang gini, Sen, gua titip Papua ya. Lu berdiri dan berdoa buat Papua. Aduh, gimana caranya Pak? Pokoknya doa nanti Tuhan yang buka jalan, gimana caranya. Oh siap, saya cuma siap aja gitu. Tapi di hati, aduh Papua ini. Aduh. Dan yang mengagetkan adalah seminggu kemudian. Karena seminggu kemudian Pak Daniel Cipto dipanggil Tuhan. Wah, itu pesan terakhir namanya. Dan memang itu percakapan terakhir. Jadi sebelum pulang ke Tuhan, Pak Daniel Cipto telepon saya bilang, Sen, lo ambil Papua ya. Gue titip Papua ya. Dia jelas banget, anaknya ada di sebelah itu saksi. Sen, gue titip Papua ya. Lo berdiri dan berdoa buat Papua. Dan seminggu kemudian meninggal, saya pikir wah ini wasiat ini. Benar-benar saya gak bisa lari nih. Nah kemudian saya gak cerita, saya pendam aja. Pak Daniel Alexander kembali telepon saya dan ajak ke Papua Nabire. Kamu pergi lah ke Nabire, ikut Papa. Kamu bisa berbuat banyak di sana. Karena sudah dapat wasiat itu dan Tuhan buka jalan, saya bilang ya udah Pak, oke berangkat. Tahun 2021 saya berangkat. Keluarga bagaimana responnya, reaksinya mau ke Papua? Ya gitu. Ujung ke ujung. Ya gitu. Terkaget-kaget dan ya gitulah. Tapi kalau mau jujur ya Pak, yang lebih siap, maksudnya lebih berani untuk siap tuh justru istri saya. Istri saya jauh lebih oke. Saya masih mikir-mikir terus. Dia dianggap begini, aman tuh nanti di Papua. Maksudnya kalau di kota besar terlalu banyak godaan. banyak yang mending. Di sana banyak berdiam diri dan banyak berdoa. Ya gitu. Jadi waktu saya berangkat ke Nabire Papua tuh nggak tahu apa Kapan yang pertama berangkat? 2021. 2021. Saya nggak tahu apa yang akan saya kerjakan di sana. 2021 Januari atau Februari, saya lupa, antara Januari Februari lah. Jadi berangkat tanpa tahu persis mau ngapain di sana? Nggak tahu sama sekali. Oke, terus? Tidak tahu sama sekali. Hanya saat itu memang saya sedang diajak sama teman untuk gabung di pabrik pupuk. Nah, ya udah saya berangkat aja. Saya berangkat ke sana, nggak ngerti ngapa-ngapain di sana. Jadi saya cuma lihat-lihat. Terus karena saya ada pabrik pupuk sama yang kawan-kawan tersebut, ya saya iseng saya tawarin pabrik pupuk, produk pupuknya. Waktu saya tawarin, haleluya, tujuh mana? Ditipu. Sudah bawa banyak pupuk, berapa dus di sana, nothing, nggak ada hasil sama sekali. Waduh, ini jadi saya ngapain saya di sini? Ya udah saya pulang. Saya pulang. Nah ini berarti belum waktunya. Itu perjalanan pertama ke Papua ya? Iya. Berakhir dengan kekecewaan. Kecewa sih enggak, cuman ada justru malah sedikit happy. Berarti saya belum ke Papua. Ada alasan tuh tidak kembali. Iya betul. Waktu saya pulang ya sudah nothing to do dan udah nggak ada yang bisa dikerjakan. Dan saya memilih opsi untuk ya sudah nggak usah berangkat ke sana. Nah, ayah rohani saya yang dari kampus, kan saya kuliah teologi tuh, ayah saya yang dari kampus, ujuk-ujuk bisa bicara tentang Papua ke saya. Terus kamu doa berangkat ke sana ke Papua. Sudah, saya bilang, tapi nggak ada hasil. Gak usah mikir hasil, berangkat dulu, lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Sudah, saya bilang gitu. Sebenarnya kata-kata sudah itu lahir dari hati yang sebenarnya nggak mau untuk berangkat ke Papua. Nah, singkatnya saya pernah mimpi
pernah mimpinya tentang kisah Alkitab. Musa membuka laut. Jadi saya kayak lagi nonton The Ten Commandments. Nah, Musa buka laut. Kemudian selang berapa hari ada orang yang telepon yang saya nggak kenal, saya nggak angkat. Tapi kan dari get kontak bisa kelihatan tuh, oh namanya Musa. Nah, singkatnya waktu dia telepon lagi, saya angkat jadinya. Dia bilang, "Shalom Bapak Pendeta Henry." Shalom. Siapa ini? Saya bilang gitu. "Saya Pak Pendeta Musa Kendek." Wah, Musa. Saya bilang, ini belum lama saya mimpi tentang Musa nih. Terus singkat cerita ngobrol seperti itu, dia minta saya untuk equip dia punya gereja. Awalnya di situ. Dan dia punya keberminatan tentang pertanian. Dia sempat dengar dari temannya tentang saya. Pernah datang sana bicara tentang pertanian. Dari situlah saya bilang, aduh Tuhan. Pak Musa ini dari Nabire. Papua. Jadi saya dari situlah saya bilang, udah Tuhan. Cukuplah tandanya ya. Saya nggak minta tanda, tapi Tuhan selalu kasih lihat seperti itu. Oke, Tuhan. Mimpi tentang Musa yang telepon namanya Musa. Dan tidak mau ke Papua, yang hubungi orang Papua. Ya sudah, saya merespon saja. Oke Tuhan, saya berangkat deh. Siap, saya berangkat. Nah, waktu saya berangkat ke sana, saya ketemu Pak Musa. Dari situlah bicara-bicara. Dan saya melihat ada kebutuhan yang begitu besar tentang firman Tuhan. Dan saya Bible study aja seperti itu. Kemudian saya melihat dari sisi perekonomian, waduh ini danger nih. Saya sering dengar di Papua itu hanya dengan satu kotak Indomie bisa pindah keyakinan. Satu dus Indomie bisa keyakinan. Saya pikir wajar. Yang pertama dasarnya mereka hanya karena keturunan atau sekedar ikut, ya, dan lahir dari keluarga Kristen istilahnya. Tapi mereka nggak punya dasar, dan pengenalan akan Tuhan pun didapat dari tradisi saja, bukan dari pengenalan secara pribadi gitu. Kemudian dalam hal sisi ekonomi, nah saya punya kapasitas ke sana nih. Ya udah, singkat cerita, udah deh Pak, kita coba tanam jagung dari 0,5 hektar. Tanam jagung 0,5 hektar. Saya bukan petani sejujurnya. Mereka petani, dan ilmu pertaniannya tentu saja lebih tinggi dari mereka. Karena mereka ngalami. Iya, siapa saya yang bukan petani ngajari pertanian. Tapi ya ini ya Tuhan. Waktu saya menjelaskan, dapat diterima, dipraktekkan dan berhasil. Dari 0,5 hektar meningkat jadi 1 hektar, meningkat jadi 3 hektar, 5 hektar. Dan sekarang Tuhan percayakan sudah 30 hektar. Wow. Dan tahun depan akan expand lagi jadi 50 hektar. Dalam kurun waktu berapa lama itu? 2 tahun ya. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Dan puji Tuhan, marketnya sudah disediakan juga. Ya bisa produksi, nggak bisa disalurkan kan problem. Yang lebih ajaib lagi musim ini, bisa-bisanya Tuhan buat banyak sekali petani yang bisa dijangkau dan ekonomi mereka terbantu dengan kerja di tempat kami. Dan setiap gajian saya selalu punya trik. Jadi setiap gajian setiap hari Sabtu itu mereka harus bawa Alkitab. Kita Bible study dulu, belajar Alkitab firman Tuhan, dan ya bersyukur ya yang non Kristen pun ikut sekarang. Oke. Pak, kenapa jagung Pak? Itu berawal dari mapping saya sih. Jadi saya mapping ke sana tanaman apa yang cocok di Papua, kemudian kebutuhan tanaman pangan, tadinya tanaman pangan sih. Apa yang paling dibutuhkan di sana? Yang paling mudah juga yang mana? Nah, waktu itu sampai pada kesimpulan jagung pakan ternak ya. Ini bukan jagung pakan manusia. Oh, jagung jadi pakan ternak. Berbeda ya? Berbeda. Jagung industri biasanya sebutnya. Jagung pakan ternak ini budidayanya lebih mudah, costnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi, demand-nya besar sekali. Dan syaratnya pun nggak macam-macam. Kalau untuk konsumsi manusia kan harus
manis lah, harus Oh, inilah, itulah gitu kan. Ada sih beberapa standarisasinya, cuman Lebih mudah, lebih mudah. lah ya dibandingkan konsumsi manusia. Iya, gitu. Oh, jadi ini jadi tahu ternyata jagung yang ditanam di sana bukan untuk kebutuhan manusia, Iya, pakan ternak. tapi untuk pakan ternak. Pakan ternak. Pakan ternak. Jadi ditampung oleh pabrik yang memang memproduksi pakan ternak. Untuk saat ini lokal, karena kami baru 30 hektar, ya paling sekitar berapa? sekitar 250 ton setiap panen. Berapa bulan? Per 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan setengah lah. Oh, jadi setahun bisa 4 kali ya? Kami lagi terapkan tumpang sisip. Kalau tumpang sisip kita bisa 4 kali. Kalau tumpang sisip gitu. Oke. Nah, hasilnya puji Tuhan sudah ada buyer, marketnya sudah tersedia. Dan yang ajaibnya tahun ini nggak ada yang tanam. Cuman kami doang. Jadi ya itu kesempatan untuk menjangkau. Karena mau nggak mau para petani butuh pekerjaan kan, butuh penghasilan. Mereka bisa kerja sama kita. Jadi tanahnya milik Milik mereka? Saya sewa. Jadi pemilik tanah dapat uang. Dan mereka bisa kerja dapat gaji. Gitu. Oh, jadi dari tanah mereka dapat penghasilan. Ya, disewa. Mereka juga pekerja. Ya, dapat gaji. Dapat gaji juga. Hasil panennya kita punya namanya bawon. Bawon itu tuh istilah yang terinspirasi dari kisahnya Ruth dan Boaz. Yang Boaz bilang yang jatuh itu udah jangan diambil buat mereka. Jadi kami buat ada pembagian hasil dari seluruh hasil panen itu ada, kita buat target ya, ada 5% sampai 10% untuk mereka. Jadi kalau misalnya 200 ton ya berarti 20 ton buat mereka. Gitu. Jadi dengan demikian mereka punya penghasilan. Punya penghasilan tambahan lagi dan self belong buat tanamannya lebih tinggi. Berarti masa depan mereka lebih pasti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Puji dan Tuhan. kesejahteraannya pun mulai meningkat. Ya, nah itu yang memang saya sedang ke arah sana. Build the economic church, yang bagaimana gereja bisa menjadi jawaban untuk hal ekonomi. Itu semua diawali dengan kerjasama bersama Pak Musa tadi. Sampai saat ini. Sampai hari Sampai ini. saat ini. Oke, itu sumber dana modal waktu itu bagaimana? Dan apalagi sekarang sampai 30 hektar dan mau 50 hektar itu bagaimana? Ya, jadi saya sharing ke teman-teman aja. Jadi saya punya sekarang berlima ya. Saat ini berlima, berbagi modal bersama berlima orang untuk mengerjakan hal ini. Gitu. Jadi kalau penonton kita bertanya, oh berarti Pak Hasan ke sana bisnis, ya kan? Bukan untuk melayani. Nah, ya. Bagaimana? Memang saya ada sisi bisnisnya. Memang ada profitnya yang kita dapatkan dari sana. Tapi ya profit itu tidak dihabiskan semua untuk kita sebut korporasi ya, tidak. Karena kita juga punya alokasi untuk pelayanan ke sana. Kemudian juga pun yang tadi saya bilang tuh, saya bikin Bible study di antara mereka semua. Kemudian saat ini saya lagi support sebuah gereja juga untuk, jadi gerejanya ini gereja kampung ya. Gedungnya mereka gotong royong bangun sendiri, tapi nggak ada sound system, nggak ada, maunya blong aja. Kalau kebaktian cuma main gitar kopong, gitarnya juga udah jebol lagi. Nah kami sedang support ke sana untuk ya tidak kemewahan, tapi cukup ada gitu loh. Jadi ada sound system, ada proyektor, ada keyboard, ada laptop. Kami sedang buat seperti itu gitu loh. Pembangunan berlengkapi ya, karena ya itu membantu sekali untuk dari sisi pengajaran. Jadi kan setiap hari Sabtu tuh saya ngajar juga bisa dari proyektor dan yang lain gitu. Oke. Jadi dimulai dari 0,5 hektar tadi Pak ya? 0,5 hektar. Sampai ke 30 hektar. Ya. Dan menuju ke 50 hektar. Ya. Dalam perjalanan bertambah luas, apa ada nggak waktu itu mengalami kesulitan-kesulitan Pak? Wah, haleluya. Saya tidak mendiskredit atau merendahkan orang Papua. Sebenarnya yang terjadi karena pola pikirnya yang berbeda. Kita orang kota, mereka orang desa dengan kearifan-kearifan lokal tersendiri yang terkadang tidak nyambung. Problem komunikasi paling sulit.
Karena meskipun bahasanya berbeda, tapi cara penyampaian itu bisa jadi masalah besar. Saya 2 kali dibawain parang, Pak. Ada orang saya kenapa dia 4 hari nggak masuk, saya telepon. Kau kenapa 4 hari tidak masuk, sakitkah? Saya maksudnya beri perhatian. Tapi dia menganggapnya saya sedang menekan dia. Tidak Bapak, saya tidak masuk. Capek, jadi saya istirahat di rumah. Oh begitukah? Jadi dia capek, berhenti aja. Maksudnya ada tetangganya yang di ujung sana meninggal, gak masuk tanpa pemberitahuan. Dan itu kan mengganggu banget. Kalau kami orang kota kan, kita tahu disiplin, waktu, iya. Nah kebiasaan budaya kayak contohnya mulai kerja jam 8, mereka betul datang jam 8, betul, nggak terlambat. Tapi mereka punya budaya ketika datang jam 8 ngopi-ngopi dulu. Nanti setengah jam kemudian barusan. Jadi begitu datang duduk dulu di bawah pohon, ngobrol, ngopi. Kemudian barusan bekerja. Nah, kalau kita di orang kota kan tidak seperti itu kan. Jam 8 ya harus sudah jam 8 kurang sudah standby, jam 8 sudah siap untuk kerja. Berarti harus belajar untuk bisa pertama mengetahui dulu lah ya. Saya kalau nggak tahu kan kita bisa salah pendekatan lagi kan. Kayak contohnya wanita perempuan kerjanya luar biasa cepat dan luar biasa hasilnya. Kalau di kita wah ibu luar biasa, wanita perkasa, itu pujian. Saya sebut itu parang keluar Pak. Karena itu hinaan bagi dia. Pujian justru bagi mereka dianggap hinaan. Bagi kita itu ada komplimen buat dia, tapi itu hinaan. Parang keluar Pak. Ya hal seperti itu. Tapi sebenarnya sekali lagi bukan karena mereka tidak baik atau enggak. Ini hanya problem perbedaan kultur aja. Iya, culture shock kebiasaan seperti itu. Ya. Iya kan. Nah ketika saya bisa dapat ke situ, ya bersyukur. Meskipun ya saya bilang belum lulus banget, tapi sudah menuju ke arah yang lebih baik. Sudah mulai ada penyamaan frekuensi saya sama dia. Nah itu seperti itu. Dan saya datang sana, saya nggak bawa karyawan dari Jawa. Saya sendirian benar-benar. Benar-benar sendirian dengan Pak Musa saja. Dan timnya Pak Musa lah istilahnya itu. Oke, itu ada problem yang dihadapi nyata adalah ketika bersosialisasi ya dengan penduduk juga di sana karena tanahnya tanah mereka. Dan yang mengusahakannya mengerjakan juga mereka kan. Nah, Oke. Dengan produksi pernah mengalami masalah kegagalan panen kah? Kena hama kah? Kena hama pernah. Ini barusan tadi pagi telepon. Dia telepon, Bapak lahan blok D kena serang hama. Loh kok kena serang hama lagi? Iya itu dia bilang gitu. Wah ya sudah kerjakan langsung. Ya meskipun ada over budget jadinya seperti itu. Tapi ya pernah ngalamin. Ini saja yang proyek yang musim ini. Saya harus buka lahan 30 hektar saja. Saya sempat sulit mengenai land clearing. Tapi saya melihat banyak sekali Tuhan melakukan mujizat. Land clearing Pak. Itu saya di satu jasa dapat harga 170 juta, pengerjaan 30 hari. Ada lagi 300 juta, kerjaan lebih singkat. Saya udah bingung, ini udah over budget nih, udah gak ada budgetnya. Saya cuma bilang sama Tuhan ini gimana Tuhan, ini sudah 2 minggu belum ada untuk kerjain line clearing. Papa Daniel dan Alexander sudah nak percaya Tuhan berdaulat. Amin Pak. Besoknya bisa tiba-tiba saja ada telepon dari Pak Musa. Bapak itu yang dari Deng Jasa sudah deal kah? Kapan mau naik ke atas alatnya? Belum Bapak. Saya belum deal. Harga masih terlalu tinggi saya bilang. Ini Bapak ada 4 kendaraan alat berat. Dia minta izin sama kita untuk dia bisa parkir di lahan kita. Bagaimana? Loh kok bisa? Ada 4. Loh sudah jangan parkir. Kerja sudah. Iya mereka tidak ada kerja sampai bulan September. Jadi mereka nganggur. Siapa tahu mereka mau bekerja sama kita. Oh iya pasti mau, harus. Ayo kita ketemu saya bilang. Singkat cerita kerja beres. 4 bisa turun langsung dengan biaya sangat murah. Gitu. Jadi ikut Tuhan jangan pernah berpikir nggak ada masalah.
Iya. Tapi justru kita berselancar di atas masalah dan menyelesaikan masalah karena Tuhan selalu beserta dengan Amin, kita. amin, amin. Oke, jadi apa visi selanjutnya untuk Papua, Pak? Saya yang saat ini saya kerjakan, yang pasti saya build di economic church, membangun ekonomi gereja. Gereja Papua itu berdiri di tanah yang potongan surga ada di sana, yang dimana mereka sangat kaya sekali, dan mereka harusnya menjadi jawaban bagi ekonomi di sekitar umat, di tengah-tengah umatnya. Saya pikir saya mau arah sana. Kalau kesejahteraan, nah kita bilang usahakanlah kesejahteraan kota Di mana kamu aku buang. Ya, saya nggak dibuang di sana, saya diutus. Cuman saya percaya ketika gereja bisa jadi jawaban secara ekonomi untuk umatnya, dan nggak cuma jawaban secara ekonomi saja, tapi kerohanian pun mereka diperlengkapi. Saya sangat yakin sih Papua ini will be the leader untuk bangsa ini, karena tanahnya luar biasa. suatu waktu nanti ya. Iya, one day. Kalau penonton bertanya, apa yang kami bisa lakukan? Kami nggak bisa ke sana karena satu lain hal. Tapi setelah dengar cerita kisah dari Pak Hasan, apa yang saya bisa bantu? Dari hal yang kecil, sedang sampai mungkin besar, apa yang bisa dilakukan, Pak? Nah, ini apa ya? Yang harus selalu diingat adalah Papua bagian dari Indonesia, bagian dari kita, keluarga kita. Memang sangat banyak kebutuhan yang di sana. Jadi bagaimana kita merespon? Gini loh, saya ini kayak contohnya ya, saya ini kan belum panen nih Pak. Berarti kan uang juga belum kumpul nih. Kemarin nih, ketika saya adopsi sebuah gereja untuk diperlengkapi, ya standar aja, saya broadcast aja ke kawan-kawan. Ya memang ada yang mempergunakan hal tersebut untuk keinginan atau untuk kepuasan pribadi lah. Dia buat nampaknya untuk sebuah pelayanan, tapi sebenarnya itu manipulatif saja. Cuman jangan terlalu cepat juga untuk mencap atau memberi stigma tersebut. Ya ini sekedar curhat, waktu kemarin saya WA ke kawan-kawan. Wah, langsung dipandang negatif. Dicurigain. Ngata-ngatain. Ngotbahin. Ngajarin. Ngasih yang enggak. Saya bilang, aduh. Tapi saya pikir kalau perkara itu saya bingung nih Pak jawabnya. Apa yang saya harapkan? Bawa doa saja deh. Bawa doa untuk Papua, karena orang-orang Papua memang perlu banget kita support. Pak, orang Papua ini, aduh saya nggak berani ngomong di sini ya, di sensor aja lah kalau bisa. Nggak usah disampaikan kalau begitu. Iya, jadi ya memang yang dibutuhkan orang Papua, orang-orang yang rela untuk mau sebenarnya datang ke sana. Bukan untuk mengubah mereka menjadi orang Jawa atau orang kota. Enggak. Tapi membuat mereka bisa mengalami perubahan pola pikir aja. Karena mereka berhak untuk maju. Berhak untuk maju. Masalahnya adalah siapa yang peduli pada mereka? Peduli hanya pada tanahnya yang kaya? Ya. Peduli kepada yang di atas tanahnya, kayu-kayunya kah? Apanya kah? Atau peduli kepada manusia-manusia yang ada di Papua yang selama ini tertinggal? Iya, betul. Padahal tanahnya kaya. Tanahnya super kaya, Ya, sangat luar biasa. Nah, tapi kalau orang-orang yang punya hati datang ke sana, mau tadi Bapak bilang bukan kita mau merubah orang gitu ya, kita harus berubah dulu dong, harus mengerti dulu dong mereka, ya kan? Jangan berpikir seperti kita berpikir di sini, disiplin, harus paham dulu.
yang dihadapi adalah masyarakat yang seperti apa. Nah, kita yang harus berubah menjadi seperti mereka. Ya. Setelah diterima, barulah nanti sedikit demi sedikit ada kebiasaan yang diubah, ya kan? Nah seringkali terjadi ini Pak, saya baru ingat, hit and run. Jadi datang ke Papua 1 kali hilang, 2 kali hilang. Nah kalau datang ke Papua atau kita mau support Papua, memang kita harus rajin tinggal di sana sih. Saya tidak menutup kemungkinan saya untuk pindah ke sana. Hanya memang arahan sampai saat ini ngelihat Tuhan memang belum untuk saya tinggal di sana sepenuh waktu sekeluarga. Cuman dari sisi hati saya, istri dan anak-anak sudah siap sebenarnya. Tinggal tunggu waktu yang saya tinggal lihat Tuhan gimana. Waktunya gitu. ya. Waktunya gitu. Oke. Pak Hasan, dari perjalanan yang sudah kita dengarkan tadi, satu pertanyaan Pak. Apa kasih terbesar yang pernah Bapak terima? Apa kasih Tuhan yang terbesar yang Bapak pernah terima? Dari sekian banyak kasih yang pernah diterima. Ya kalau Bapak pilah-pilah, inilah kasih terbesar yang saya pernah terima. Yang poin mana? Kondisi situasi mana? Berkali-kali saya nggak setia. Berkali-kali saya jatuh nggak percaya sama Tuhan. Tapi dia tetap setia dan dia tetap percaya sama saya. Dan itu yang paling, iya itu. Berkali-kali saya nggak setia. Saya pakai satu kata, Bapak setuju nggak? Mengkhianati dia. Ya bisa. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Berkali-kali saya kecewain dia. Tapi dia tetap sayang sama saya. Berkali-kali saya nggak percaya sama dia dengan saya nggak beriman, tapi dia tetap percaya sama saya dan telah mengasihi Pak Hasan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Coba kalau kasih terbatas. Itu dia. Itu Tuhan kita yang membedakan dari Tuhan yang lain. Kan kalau kita bilang ya, kesabaran kita terbatas nih ya. Kasih saya pun terbatas nih ya. Tapi Tuhan gak pernah bilang begitu ya. Tuhan selalu dengan kasihnya yang agape, yang yang luar biasa. Dan itu tidak hanya katanya, tapi kita alami dalam kehidupan kita. Aduh saya podcastnya kok nangis dulu ya. Oke. Lebih baik kita menangis, Tuhan bersuka, daripada kita bersuka, Tuhan yang nangis. Karena ini lagi didugem, ini lagi lagi senang-senang ini, padahal Tuhan sedang berduka. Ya, setiap tetesan air mata kita ditampung oleh Tuhan menjadi suatu yang berharga. Amin. Baik untuk kita maupun bagi sesama, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya yakin sebenarnya ada hal-hal yang lebih serem-serem nih Pak. Tapi ya karena podcast kita ini bukan podcast yang vulgar gitu ya. Ya, kan ada podcast yang semakin vulgar semakin banyak yang suka nonton gitu ya. Nah, kita tidak podcast seperti itu, ya itu pilihan lah. Silakan cari yang seperti itu. Nah, karena itu ada hal-hal mungkin yang tidak semua bisa disampaikan, bisa dibuka di podcast kita ini. Tapi kita berharap dengan apa yang sudah dikisahkan oleh Pak Hasan tadi, selama di Cirebon, selama di Bandung, kemudian sampai ke Papua, itu memberkati para penonton kita. Satu lagi Pak, yang membuat saat saya ada di titik ini yang pasti karena Tuhan memberi kepada saya orang tua yang ajaib, dan saya mempercayakan hidup kami sekeluarga, mempercayakan juga hidup kami untuk dibapai. Itu paling penting karena banyak orang yang hari-hari ini mungkin Bapak pernah dengar ada anak hamba Tuhan bunuh diri dan yang lainnya karena dia kesepian dan yang lainnya. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan pasti, tapi untuk kita dibapai, saya punya seorang ayah Daniel Alexander mempercayakan hidup kami sekeluarga untuk bisa terbuka, dan juga kakak-kakak rohani itu yang mencegah kerusakan ke depannya setidak-tidaknya,
Karena mereka juga yang berjaga-jaga buat hidup kita dan kita bisa terbuka sama mereka. Oleh karena itu jangan pernah lepas dari sebuah komunitas yang baik, yang bagus, yang positif, yang rohani. Yes. Ya, sebab dikala kita sedang terpuruk masih ada mereka-mereka yang akan peduli dan mendoakan kita. Ya, kita tetap berdoa untuk Papua. Terima kasih. Ada yang bisa kita kerjakan ataupun yang belum bisa kita kerjakan, tapi yang pasti kita bisa berdoa. Gitu. Doakan terus Papua. Baik masyarakat Papua maupun orang-orang yang peduli kepada masyarakat Papua agar mereka bisa tetap bertahan dengan ketulusan hati mereka, hati nurani mereka yang murni berbuat untuk masyarakat Papua. Amin. Ya, kita percaya kelak Papua bagaikan mutiara ya yang akan bersinar. Amin. Dan memberkati Indonesia. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak. Doakan terus ya supaya tetap pelayanannya walaupun tidak langsung bersentuhan dengan rohani tapi mendukung pelayanan rohani lewat perbaikan ekonomi yang ada di Papua. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Para penonton, begitulah perbincangan saya dengan Bapak Henry Darmawan, di mana beliau dalam perjalanan hidupnya yang tadi sudah kita dengar bersama-sama, kemudian Tuhan kirim, Tuhan utus, bukan buang ke Papua, dan kita doakan apa yang Pak Hasan kerjakan dengan teman-teman di sana, dari setengah hektar jagung menjadi 30 hektar dan 50 hektar, bahkan mungkin apalagi nanti yang dikerjakan di sana, itu bisa memberkati banyak orang di sana, juga bisa memberkati kita bahwa bersama dengan Tuhan, kesulitan menjadi kemudahan, kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, apalagi menyakitkan hati Tuhan. Biar kita buat Tuhan selalu tersenyum untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, dan jangan lupa selalu permohonan kami, bantu kami dengan doa, dengan subscribe, like, dan share, sehingga podcast ini bisa menjadi berkat bagi para penontonnya. Saya Yunus Timotius pamit, dan kita bertemu di episode berikutnya dari podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.